ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ila Syaikhina Ali Muhammad Abdullah Syekh Muhammad Usman Al-Saki radhiyallahu wa ila ruhi Rasulullah wa kanjeng sunan ampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul ila ruhi musannif hadal kitab mutarajjih nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain amin. Syaikhul lillahi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia rahmat nikmatnya sehingga kula lan panjenengan sedaya bisa hadir di masjid di pagi hari ini untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan taklim. Hadir kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, kita berada di bulan Dzulhijjah. Hari ini tanggal 3 tanggal satunya kemarin hari Jumat, tanggal 2-nya hari Sabtu, dan hari ini tanggal 3. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang muslim ini tidak memahami agama dengan benar terkait dengan sidang isbat itu juga. Kayaknya agama ini dikalahno media sosial. Jelas-jelas sidang isbat dari kumpulan ulama-ulama se-Indonesia yang dikomandani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu sudah resmi 1 Dzulhijjah itu hari Jumat dan Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu tanggal 10. Namun demikian masih ada orang-orang yang memberikan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang sing marane riyoyoan hari Sabtu lah, kemudian hari Senin, sehingga berimbas kepada guyonan. Wane Idul Adha ini beto telu berarti kisok ngimami ping telu, kisok khutbah ping telu. Nah, ini agama diketulin, ini tidak boleh. Mutlak bagi kita yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, memiliki kepatuhan dan tunduk kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul,
keliru banget. Jadi kita tidak perlu ikut cawe-cawe, karena apa? Dosanya ditanggung mereka. Enak, dosanya tanggung mereka. Dan kadang-kadang kapasitas keilmuan kita yang gak sepiro, malah nyalahno wong sing lebih pinter di bidang ilmu agama. Ini yang gak kuning. Lebih baik ya wis sami'na wa ata'na ya. Termasuk hewan kurban juga, wis ikuti aja apa yang menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia. Iki sapi sing oleh dikurbanno, iki sing gak oleh mergo kena penyakit PMK, ini yang masih boleh, ikuti aja. Pengen aman, sapi yang didatangkan harus bersertifikat sehat, ada keterangan sehat dari dokter hewan, aman sudah. Jangan karena kemudian takut terindikasi terkena penyakit PMK kemudian supaya lolos dari pemeriksaan dokter hewan kemudian berupaya untuk membayar atau nyokok cek lolos kayak duit aja. Duduk mergone lolos ini kok, tapi adalah sah dan tidaknya hewan ini nanti ketika dikurbankan. Makanya panitia ini jangan sampai sembrono. Saya sampaikan di mana-mana. Udahlah, kalau di situ ada pemeriksaan hewan, periksakan hewan yang dibeli. Sebelum dibeli periksakan, dan sampai harus pegang surat sehat. Karena kalau tidak, sampai lolos kemudian tidak mau diperiksakan, dibawa ke Surabaya, terkena penyakit PMK yang tentunya di atas rata-rata penyakit, Pak, parah, sampai kakinya pincang, mulutnya nggak sembuh, kemudian nggak bisa makan. Itu berimbas kepada tidak sah dijadikan hewan kurban. Berarti 7 orang, kalau sapi 1 7 orang, siapa yang nanggungin? Panitia. Periksakan aja. Kadang-kadang uang itu singkolot, Pak. Ada yang begini, kata kurbannya kata angele, ruwet-ruwet diperiksa barang. Wis iki lho Pak, saya ketemu. Nyogok ya. Itu bukan masalah nyogoknya, Pak, tapi masalah sah dan tidaknya sapi ini. Sah dan tidaknya. Sapi pincang digawe kurban ya Allah. Dikarenakan penyakit kuat, makanya ikuti aturan yang sudah ada. Untuk para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan bahasan di kitab Durratun Nasihin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulubihi fi darain amin. Wa qala an-nabi sapa ba'dhum setengah ulama, inna fi hadhil ayat satuhuni ing dalam iki ayat dalilan nutuhakan iku nutuhakan ala fadlil ilmi, ngatasi keutamaan ilmu, wa syarafil ulama lan mulyani para ulama, fa innahu muqasatuhuni kelakuan lau kana iku lamun ana sapa wong siji, sapa ahadun wong siji iku asyrafal wa mulya minal ulama, tenimbang saking ulama, laqarana mongko barengaken sapa Allah ismahu ing jenenge ahad, bismil malaikati kalawan jenenge malaikat, dunal ulama ora bareng-bareng ulama. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat itu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ayat ini menunjukkan betapa keutamaan seorang ulama, keutamaan seorang yang memiliki ilmu, dan mulianya seorang
seorang yang memilih pangkat ulama. Karena semua kita yang hidup sekarang ini memiliki ibadah yang benar, baik yang hablum minallah ataupun hablum minan nas, semuanya itu karena jasanya para alim ulama. Bisa kelamben, bisa sarungan tutup aurat, ya, bisa saling memakai akhlak yang satu dengan yang lain, dengan tetangga, dengan saudara. Itu karena ulama dan karena orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau orang tidak memiliki ilmu, ya otomatis hidupnya tidak akan terbimbing dengan baik. Kemarin itu saya hari Sabtu nih mau berangkat ke Madura itu ada acara pengajian. Jam 4 mau berangkat, jam 3 ada wali santri ngaji ngeten iki Pak, kena tumor payudara, mati. Hanya masuk 2 hari di rumah sakit RSAL itu mati. Kemudian jamaah itu tanya, apa sih Pak Ustaz, kalau ditinjau dari segi agama penyakit tumor niku nopo? Kok selalu tumor payudara itu yang terkena itu adalah perempuan? Wong lanang kan nggak pernah kena tumor payudara. Ada? Ada. Laki nggak ada. Nah karena tidak paham sehingga ya dikembalikan kepada pola makan. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas-jelas ada. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah wasiat kepada seluruh, memberikan pemahaman, memberikan pengumuman bahwasanya ibumu mengandungmu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu itu semakin lelah. Jadi wong wedok itu Pak, dari hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus itu semakin badannya itu semakin lelah dan capek. Kenapa Allah memberikan pengumuman semakin lelah, semakin payah, semakin letih? Supaya kita sebagai suami keluarga itu mampu memahaminya dan tidak sembarangan ngongkon wong wedok sing hamil niku. Diterjemahkan oleh dokter, nek istrimu hamil ojo ngangkat abot-abot, ojo pencolotan, ya, ojo tiru sapa iku Bang? Korea Ricis ya. Hamil sih senang mencolot. Ya karakter mungkin ya. Mungkin kayak sok menang. Kenapa Pak Ustaz? Ya senamnya ada sendiri kalau ibu-ibu hamil itu. Bukan seperti senamnya orang kebanyakan, bukan. Kenapa demikian? Khawatir, takut ada gangguan kepada janin yang ada di dalam. Yang kedua, wa fisaluhu fi amain. Setelah kamu melahirkan nanti, perintah agama menyusui bayi itu 2 tahun. Tapi di era sekarang Pak, apa maneh nang kota besar, orang menyusui, ibu menyusui itu 2 tahun itu jarang. Padahal perintah agama, semua perintah agama pasti berdampak positif Pak, kepada manusia. Semua larangan agama pasti berdampak negatif. Itu pasti nih. Ibu menyusui 2 tahun,
itu akan menyehatkan bayinya dan menyehatkan dirinya sendiri. Allah menciptakan air ASI itu tidak akan selamanya. Hanya Allah ciptakan dan keluar ketika ibu hamil dan menyusui. Mari ngono nek hamil gak metu maneh, Pak. Maka ketika lagi hamil kemudian melahirkan menyusui, kesempatan emas untuk memberikan ASI kepada anak dengan sempurna 2 tahun agar fisik daripada anak itu kuat dan sehat, karena tidak ada air susu itu yang bisa mengalahkan ASI. Tapi sayang, produksi daripada ASI yang berlimpah anaknya nggak disusui. Padahal ASI yang masih tersisa di dalam payudara itu awal daripada penyebab tumor payudara. Makanya dokter memerintahkan kalau sampai kelebihan ASI disuruh dipompa, nopo dikop ya, dikop kemudian ditaruh di kulkas itu. Ini awalnya. Malah Pak Ustaz nyusoni sampai 2 tahun kok lah rusak bentuknya. Ya olahraga. Ini orang ibu ya. Olahraga. Itu Ibnu Sina, dokter Ibnu Sina menyelidiki ini, Pak. Jadi Al-Quran itu tidak hanya memuat masalah hukum, larangan dan perintah, di dalamnya juga ada nasihat nasihat kesehatan. Wa fisaluhu fi amain, nyusoni 2 tahun perintah Allah. Ada apa di balik 2 tahun? Insya Allah panjenengan termasuk kula niki produksi ibu-ibu yang menyusui 2 tahun, Pak. Kula niki 2 tahun nyusun ibu kula. Ya fisiknya kuat, gak gampang kena petir langsung geblak, kena gerimis titik adem panas. Mari saiki ya 3 bulan disusukne susu kambing, susu sapi, ya wis tidak ada kekuatan imun tubuh yang handal. Karena apa? ASInya tidak dari ibunya nggak dipakai. Itu satu. Yang kedua, menyusui 2 tahun itu akan mampu memperkuat tali ASI atau jalinan kasih dan sayang antara orang tua dan anak. Berada dimanapun anak itu, kalau waktu kecil disusoni 2 tahun, pasti dia akan selalu ingat kepada ibunya. Kerja nang Papua, telepon, Bu, Mas, ibu loro, nangis Pak, pengen cepet dan mulai, gak tegoan ngono Pak, mulai Pak, karena ikatan batin dari air susu itu yang luar biasa. Tapi kalau air susunya gak sempurna Pak, ya, walaupun pendidikan juga menentukan ya, tetapi ini awal daripada dasar. Saya punya teman kemarin menjenguk ibunya sakit di RS Sifa nih, Benowo ya. Ya Allah, itu ibu yang sakit itu anaknya 4 nggak ada yang nunggui Pak. Sampai ketika saya datang ke sana sama istri, ditanya sama dokternya, Pak, mohon maaf ya, minta tolong, ibu ini anaknya ada di mana? Saya bilang, ada di rumahnya dok, nggak pernah kesini. Terus yang nunggu ibu yang sakit ini adalah ibunya yang sudah umur 70 Pak. Sing loro umur 60, sing nunggu ya umur 70. Gak iso bahasa Indonesia, gak iso ngomong bahasa Jawa. Sampai ibu itu, ya Allah minta tolong Pak Ustaz, anak saya suruh kesini Pak Ustaz. Loh memang gak kesini?
ke sini jam pulang. Bener ya, anak ini kan gantian. Siangnya anak nomor 1, nanti malamnya nomor 2, atau dibagi kalau 2-2. Idealnya nunggu orang sakit itu kan 2 orang, Pak. Satu ada di dalam kamar, satu di luar. Takut ada panggilan dokter suruh beli obat atau apa. Saya begitu dulu ketika anak saya sakit. Istri yang di dalam kamar, saya di luar kamar. Nggak pulang, Pak. Seluruh pengajian prai, total prai. 2 minggu di rumah sakit RSI. Itu tadi untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat yang sakit. Akhirnya karena sama anak-anaknya nggak ada yang direken, kasih sayang yang kurang kepada orang tua, dokter ini memutuskan untuk dipulangkan paksa. Ayo apa? Nebus obat Pak ditebus. Bagaimana mau sembuh? Hanya dikirim pulang. Kadang kirim mulai di rumah kemarin itu saya jenguk lagi. Ya kebetulan tetangga kampung agak semakin parah, sambat. Aku nek ngene lebih baik mati ya. Berarti ini terkena penyakit nopo? Putus asa. Padahal perintah Nabi, orang sakit itu hak kita sebagai muslim atau mukmin kepada mukmin yang lain dijenguk. Apa tujuannya dijenguk? Nomor 1 yang paling utama, memberikan kekuatan mental kepada yang sakit. Wis tenang Mbak, insya Allah sampean sembuh. Ayo bareng-bareng ngaji maneh, bareng-bareng senam maneh, bareng-bareng ayo masak rujak. Dikeik apa ya? Kabar-kabar yang memberikan dirinya bangkit semangatnya supaya penyakitnya hilang dan cepat sembuh. Kemudian dibantu dengan dana, dibantu dengan doa, atau dikirimi makanan kalau memang adatnya seperti itu. Itu perintah agama nih, supaya kuat Pak. Lah saiki wong loro gak ono sing jenguk, anake gak gelem jenguk, apa maneh wong liya, akhire mentale down Pak. Wis ngene aku lebih baik mati ae. Dalam keadaan sadar wis ngomong berarti ini putus asa. Makanya kembali kepada air menyusui tadi, monggo mungkin panjenengan masih mau punya istri, mau hamil lagi lah, ya masih toh, ya anak masih ya. Produksi aku saya kepengen Pak, dua anak 6 mana saya kepengen aku, cuma wadai gak iso. Jadi menyusui 2 tahun itu perintah agama supaya benar-benar bersih air ASI di dalam payudara itu sehingga sehat dan tak terkena penyakit tumor. Ibu saya anaknya 9, nyusone 2 tahunan, 2 tahun kali 9 piro sak 18 bulan. 18 tahun mah bayangno. Iya, 2 tahun ibu saya itu. Semua saya tanyakan 2 tahun. Kenapa? Perintah agama. Ngerti kitab tahu? Aku gak ngerti kitab tapi jari kiaimu ya ngono ibu. Jari kiaimu nyusoni 2 tahun, tak hitung. Jadi nih Januari mulai nyusoni berarti 2 tahun Januari, nanti ketemu 2 kali Januari. Itu pentingnya supaya terhindar dari penyakit tumor. Yang kedua, kanker rahim. Laki-laki nggak pernah kena kanker rahim. Kanker rahim itu yo masa wong lanang gak duwe rahim. Bukan masalah gak duwe rahim, terkait dengan masalah darah. Perempuan itu punya darah haid. Darah haid itu bukan darah kotoran, darah penyakit. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada. Apabila
mereka bertanya Muhammad tentang darah haid, katakan kepada mereka, kulhu ada, katakan darah haid itu adalah darah penyakit. Bukan darah kotoran mana, Pak, darah penyakit. Bahkan orang-orang yang tidak punya iman, istri-istri yang tidak beriman kepada Allah, kepengen bikin suaminya gendeng, itu bisa diambilkan dari darah haid itu. Diomben kayak nanggone minuman kopinya atau apa, iso gendeng silana. Saking dahsyatnya darah haid. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, maka dari itu ketika haid tolong yang bersih, Bu. Ketika nifas yang bersih. Makanya harus memahami, paling banyak nifas itu sehari semalam, kaprahnya orang haid itu 1 minggu, paling lama orang haid itu 15 hari, tapi jarang 15 hari itu, Pak. Ono tapi jarang. Yang banyak itu mayoritas seminggu. Wa anil Barzaz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nazala temurun apa qauluhu ta'ala, dawi Allah ta'ala, innad dina indallahil islam, setuhune agama indallahu ngui Allah iku al-islamu agama Islam. Hina iftakhara ing dalem nalikane bangga sapa al musyrikuna wong kang padha musyrik bi adyanihim kelawan pira-pira agamane musyrikun. Wa qala mundika sapa kullu fariqin, saben-saben golongan minhum saking musyrik, la dina illa dinuna. Jadi sebab turunnya ayat inna dina indallahil islam ini, dulu orang musyrik itu, Pak, saling membangga-banggakan agamanya. Masing-masing mereka ya wis saling nyombong dhewe. Agamaku lho paling bener, agamaku paling sip, agamaku paling hebat. Akhirnya turun ayat inna dina indallahil islam. Jadi orang membangga-banggakan diri dari dulu itu sudah ada. Ya. Untung kita ada punya Indonesia, walaupun dasar negaranya Pancasila, tapi isinya adalah agama. Namun ada aja orang-orang yang tidak suka, ya, karena tidak paham, mau merubah Pancasila. Yang kemarin rame khilafatul muslimin ini, khilafatul muslimin, ternyata ada di Nanggadel, Andes. Bagi kita sebetulnya kalau hanya perbedaan furu, monggo. Aku gak senang tahlil karena tahlil itu haram, monggo. Lana a'maluna walakum a'malukum. Di Madura itu ada namanya Kyai Haji Sinuwani tadi, dibakar. Di YouTube ada. Dia itu mengharam-haramkan orang baca Yasin, orang mati di tahlil itu haram. Kemudian maulid Nabi itu haram, Nabi nggak perlu didoain. Ila hadratin Nabi itu nggak perlu Nabi itu dikirimi Fatihah, karena Nabi itu sudah berada dalam surga. Karena dia kelompok-kelompok Wahabi keras sekali. Satu ketika ngaji bersama saya di daerah Belika, beliau ngaji pertama. Orang-orang Madura itu masih ngaji nih, siang itu kan ngerokokan, ngerokok pengajian, ngerokok, ngopi, kenal Madura itu, kenal. Ini nang di kopi nih kawan ini.
Jadi ngopi Pak, ngopi oh. Ya, mungkin ada sekitar 500 undangan pada waktu itu di rumah karena acara manten ya. Ngopi ya, kan kopi nek merokok. Lagi muni langsung kiai ini ceramah. Seperti yang merokok ini. Ini kan orang-orang bodoh ini. Rokok itu haram. Ngapain? Dilakukan dan dilakukan pada saat ngaji lagi. Karena zaman Rasulullah nggak ada rokok itu. Diharam-haram. Aku ceramah kedua, ada ceramah oleh 45 menit aku ceramah. Barang aku ceramah, langsung ditanya sama orang Pak. Pak beliau di samping saya itu. Saya di karena nggak pakai panggung, nggak pakai podium, cuma berdiri aja ceramahnya. Gimana ya? Pendapat Yai tentang rokok yang diharapkan oleh Kiai yang tadi itu. Wih, koyok katingat duy. Saya bilang, kalau saya kan nggak pernah ngerokok, saya gitu, kan rasanya juga nggak tahu. Tapi rokok itu, menurut saya tergantung yang merokok. Bisa haram, bisa halal, bisa mubah. Bagi orang yang merokok itu terkena penyakit dan menyebabkan rokoknya semakin parah sakitnya menuju kepada kematian, haram oleh merokok. Tapi bagi mereka yang sehat, kemudian rokok itu sebagai obat dari pikiran yang lagi galau, maka boleh merokok Pak. Soalnya ada orang Pak nek meneng gak merokok itu tambah pusing kono Pak. Terus yang kedua, bagi orang yang mampu ketika dia merokok mampu meningkatkan kualitas karyanya, rokok itu malah dianjurkan, boleh, bahkan halalan thayyibah. Contoh Pak, wong melukis ini Pak, semakin muakeh sing dirokok Pak, ya, nyebul, semakin apik lukisan ini Pak. Bahkan ada kiai dulu zaman Mbah Khalil itu Pak, justru dengan merokok dia itu mampu menghasilkan karya-karya yang puluhan kitab-kitab yang dikarang itu Pak. Dan itu memang nyata, sekarang pun ada. Saya lagi ngukir Jatim, terus lagi pusing gak merokok, elek hasilnya Pak. Tapi barang merokok saya cek salah paham. Iku semakin bagus iku Pak hasilnya. Akhirnya gak bisa ngomong. Jadi apa yang dihukumkan untuk dirinya jangan disamakan dengan orang lain Pak. Ada sebagian kiai memang rokok buat saya haram, tapi buat orang tidak, tergantung orang. Itu ada kiai yang seperti itu. Karena rokok sendiri hukum aslinya adalah makruh, paling tinggi itu makruh. Itu. Tapi kalau buat yang sakit tadi semakin menyebabkan dirinya sakit, maka bisa haram rokok ini. Bahkan yang sekarang ada rokok ganja untuk kesehatan ya, lagi dibahas di DPR gitu. Apakah boleh Pak Ustaz? Secara hukum dasarnya itu kalau memang obat yang halal itu sudah tidak mampu mengobati kecuali obat yang haram, maka boleh. Boleh. Seperti orang kena gatel-gatel, obat suntik mari, akhirnya diobongno apa tekek wae. Tekek ya waras Pak. Maka itu menjadi halal. Namun setelah hukum-hukum obat-obat yang halal dulu yang dicoba, wis mari kabeh Pak Ustaz.
wis ngerendam nang gone ndi pacet wis mari blerange sampai entek ya gatel-gatel gak minggat ya. Ya mari adus daun kesimbukan ya. Daun apa ya? Kesimbukan iki kenapa? Ya bukan kesimbukan Pak, sing daune wahit iku lho Pak nang tengah sawah niku lho Pak, opo niku? Ah mimbo ya, mimbo. Bener itu. Loh, saya pernah mandi itu Pak dulu Pak, kan gatel-gatel di pondok pasti korengan. Ya, daun mimbo. Wahit luar biasa. Yo gak waras-waras. Warase ya diobongno tekek itu Pak. Tidak dimakan ndak, digosok-gosok ngene iki arenge iku. Ya sembuh. Ya Allah, makane ma khalaqta hadza batila. Allah tak pernah menciptakan apapun di dunia ini sia-sia, pasti ada manfaatnya. Ya, tekek iki opo sih? Lah apa Allah Taala nyiptakno tekek lho ya opo? Ngawur ae bagi wong sing ahli ramal tekek itu penting, Pak. Tekek sugih. Penting iku sing ahli ramal dihitung. Mriki mboten enten Pak tekek. Tasih wonten ta niki? Hah? Masih ya. Di rumah saya di desa tuh wakil tekek. Kemarin saya pulang nang mushola itu muni. Dan bagi orang yang ahli ritual Pak, di dalam kitab itu memang ada tekek itu menjadi penanda serangan-serangan dari santet Pak. Jadi ini SDM muni berarti ada sesuatu. Ya ono juga ya ketek muni mergone pengen rabi ya ono ya. Enggak mergone santet. Jadi bolehlah. Jadi kalau mau bahas rokok itu ya enggak apa-apa. Rokok. Kurban nyembelih sapi kan ngerokok ya kejut Pak. Nggih. Ngerokok sih enggak ana banter oleh nyeset itu. Cuma ya ojo rokokan tok. Ya. Tadi penitia kurban mulai ke jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 jam 10. Rokok ae. Lading nek dicekel tok. Gak ngewangi. Gak boleh Pak. Jadi bolehlah membangga-banggakan. Dulu itu membangga-banggakan orang musyrik itu terhadap agamanya. Kemudian Allah menurunkan agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Terus bagaimana kalau saat agama selain Islam? Ya wallahu a'lam. Kalau di dalam kitab itu besok itu yang diadili oleh Allah itu hanya kelompok-kelompok orang yang beriman, Pak. Sing iman iki tok sing diadili. Sing musyrik sret langsung digiring. Nah, yang beriman ini ngaku iman tapi sik nyolong. Diadili. Ngaku iman tapi masih menipu. Ini yang diadili. Kalau yang sudah tidak beriman ya ngapain diadili? Kak ruwet-ruwet Pak, digiring aja langsung. Wa qala kullu fariqin minhum la dina illa dinuna. Tidak ada agama selain agamaku, semuanya salah kata mereka. Fakadzabahum qawrahakan ing musyrik sapa Allah taala. Artinya dengan qaulihi innad dina indallahil Islam, agama yang dibanggakan oleh mereka orang musyrik itu dipatahkan oleh Allah taala. Kilo agama sing bener agama Islam dan rasional, fakta. Allah taala agamamu kamu Islam, sini sembah Allah.
kok gak ketok. Nek mau debat ini, kok gak kelihatan. Oh Islam pun nyembah apa? Gak ono jungkir wali. Nyembah kepada Allah katanya. Allah gak kelihatan. Iya, karena Allah Tuhan itu adalah mukhalafatul lil hawadisi. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya kelihatan, Allah Ta'ala gak kelihatan. Tapi besok akan dilihat oleh semua orang ahli surga di surga besok. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Saiki gak kuat Pak, jangankan kita. Nabi Musa itu loh Pak, Nabi Musa gak mampu melihat Allah Pak. Biar Allah Ta'ala lihat ke gunung, hanya cahaya dikit aja langsung tersungkur. Fakharra Musa sa'iqa, langsung tersungkur, gak mampu Pak. Ya, gak mampu ya. Nah sedangkan agama lain ada yang menyembah berhala. Ini debatnya Nabiullah Ibrahim ya. Debatnya Nabi Ibrahim. Ini bulan haji Pak. Kalau mau belajar iman, belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya tukang buat berhala. Siji Pak Dewi iki, bapak kita dalam keadaan iman kepada Allah, gampang Pak Dewi beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim ku mikir, iya bapakku itu tukang gawe patung berhala. Berhala itu Tuhane jare digawe dhewe, disembah dhewe. Mosok bener ya. Akhirnya takut, Bu, sakjane Tuhanku iki sapa sih, Bu? Sampai sapono, Pak. Kemudian melihat langit, melihat matahari, mungkin ini Tuhanku bukan. Melihat bulan, mungkin ini Tuhanku bukan. Itu dalam pencarian Tuhannya Nabi Ibrahim itu luar biasa Pak. Maka dijadikan salah satu nabi yang digelari ulul azmi. Kalau belajar iman kepada Nabi Ibrahim, kalau mau belajar loman, belajar kepada Nabi Ibrahim. Oh Nabi, Pak Ustaz, pantas. Bukan masalah nabinya. Nabi Ibrahim itu loman. Lomannya apa? Pernah kurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Nabi Ibrahim. Bahkan beliau punya peternakan di saat itu, di mana peternakan itu jumlahnya wis gak terhitung Pak. Penjaganya saja 25.000 anjing, penjaga hewan ternaknya itu. Setiap anjing itu dikasih kalung emas oleh Nabi Ibrahim. Sugih napa mboten niku? Sak sugih-sugih sampean duwe kucing gak mungkin dikai kalung emas, Pak. Untuk mane kucing Pak Ustaz wong aku bojone gak tahu di kalung emas. Anjene pedhit bapak arek-arek. Iki Nabi Ibrahim kalung emas 25.000 anjing dikasih kalung emas kabeh, Pak. Tapi ketika malaikat Jibril mudun karena protes pada saat itu, ngapain Ibrahim itu dikasih gelar Khalilullah, kekasih Allah, kekasihmu ya Allah. Gak pantas. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya harta kekayaan yang melimpah. Gak pantas dikasih gelar Khalilullah. Loh, kon burung lo Ibrahim, mudun kan, tesan kono, dites Pak. Assalamualaikum, salam. Siapa? Saya pemuda dari kampung sebelah. Nabi Ibrahim tahu nih itu malaikat. Nggak mungkin nggak ada. Ada apa? Ibrahim yang punya ternak-ternak di pinggir-pinggir gunungnya segitu banyaknya ribuan itu punyanya siapa? Jawabannya apa? Itu Mas milik Allah. Kebetulan sekarang dititipkan nang saya. Itu jawabannya wong berilmu, Pak. Jawabannya wong kene apa? Sapa dipacir? Wekku. Gunung-gunung sing takoke lho gak ngotot, jawabane malah ngotot. Iku Ibrahim, Pak. Jadi yang kita miliki Pak semua ini titipan nih Pak. Iku titipan Allah, milik Allah, kebetulan sekarang dititip nang aku.
malaikat, boleh ndak Ibrahim saya minta separuh? Oh boleh, boleh. Syaratnya apa? Baca subuhum qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Waca, diwaca. Wis peken separuh. Sampai waca ping 3 subuhum qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Waca ping 3 peken kabeh. Teman ta? Iya. Diwaca mbek malaikat subuh ping 3. Peken kabeh wis peken. Di situ malaikat takluk. Berarti Ibrahim ini pantas mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Wong sakmono akeh di dunya kalau sing mlebu nang atine, Pak. Tak jaluk separuh dikekno. Malah kok maca ping 3 dikekno kabeh sakmene ae. Sakmene akeh. Akhirnya berubah wujud malaikat itu. Ibrahim, mohon maaf. Saya ini malaikat. Iya, aku sedua. Terus aku gak butuh kambing-kambing, sapi-sapi, onta-onta yang tadi sampean kasihkan ke saya. Terus gimana? Saya kembalikan lagi pada sampean. Seorang kekasih Allah tak pantas mengambil kembali pemberiannya. Wis sampean pen. Gak iso aku gaya apa? Embuh karo. Salah dhewe sampean njaluk mau. Ruwet malaikat iki, Pak. Nabi Ibrahim gak gelem jadi Khalilullah. Lawak dhewe. Selamat gak sida. Ngene iki. Iki awak dhewe, Pak. Malah kadang nekei mandar balik no maneng. Lah ngono dhewe ya. Ibrahim mboten. Gak iso, Mas. Jari bahasa sekarang. Ketika ludah sudah jatuh, masa ditelan lagi kan ini ya? Pantang buat saya sebagai kekasih Allah akan mengambil kembali pemberiannya. Wis sampean bawa. Gak iso aku malaikat Ibrahim, gaya apa? Yo karo. Salah sampean. Akhirnya datang wahyu dari Allah. Wis kasihkan semua hewan-hewan sapi, onta, kambing itu kepada manusia sedunia nanti dijadikan hewan kurban. Berarti hewan kurban sekarang semua termasuk dari Nabi Ibrahim itu, Pak. Saking wujudnya saiki itu Nabi Ibrahim belajar loman. Makanya nek dijak terus kate mari. Tapi pantas iki. Atai tekun terlambat sing nggowo ya terlambat pisan. Allah. Makanya dijak kurban ojo bulet. Wong setahun pisan iki. Harta yang kita miliki patungan pisan. Setahun 3 juta sik bulet. Ya. Wong ngentekno 5 juta, 10 juta rekreasi ya gak krasa. Nggih. Monggo. Ini asal pinten Ustaz? Antara asal 6. Ibrahim. Belajar apa lagi dari Ibrahim? Belajar kesetiaan. Puluhan tahun gak punya anak, ya tetap setia, gak pengen rabi mana ya. Ibrahim Surabaya, ojo sampai tahunan, Pak. 2 tahun gak duwe anak, Pak. Buntu arek iki. Boleh mana ya. Nabi Ibrahim boten sampai disuruh wis Mas rabi omane masuk kade wis tenang ae. Rabi omane Mas enggak deh. Rabi omane enggak deh. Nabi Ibrahim Allahu Akbar, luar biasa. Bapak yang demokratis ya, Nabi Ibrahim itu pantas dijadikan suri tauladan dan menjadi diabadikan setiap tahun ketika ada peristiwa, ada peringatan Idul Adha. Alladzi ja'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam wa huwa dinul haq. Jadi Islam ini agama yang benar menurut Allah dan dia agama yang hak, yang pantas kita ikuti sampai kapan? Sampai kiamat. Selain Islam apa yang dapat kita argumenkan?
nyembah patung, patungnya digawe wong. Watu gak urip, gak bergerak, disembah, dijaluk donga. Tapi kok masih ada Pak Ustaz? Ya pancen urip iku faminhum mukmin wa minhum kafir. Jadi orang hidup di dunia ini ada sebagian mukmin dan sebagian kafir. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Allah bisa Pak menciptakan manusia sedunia ini jadi Islam kafir, bisa. Namun bisanya itu keluar dari sunnatullahnya. Islam kafir, agak rame. Ya. Berbeda-beda itu yang menyebabkan rame, dan berbeda-beda itu yang akan menyebabkan kemajuan. Namun tetap tidak boleh memakai kekerasan. Saya dimintai pendapat tentang khilafatul muslimin kemarin oleh Pak Wali Kota. Gimana Pak Ustaz khilafatul muslim? Ya, mereka itu agamanya Islam Pak. Selama mereka tidak keluar dari syariat Islam, nggak ada masalah. Permasalahannya cuma mereka tidak mau dengan Pancasila, mengikut dong. Ya disadarkan aja. Ya. Mereka tidak mau Pancasila, kemudian mau mendirikan negara Islam, itu yang tidak boleh. Jangan mendirikan negara di atas negara. Al-mu'min ala syurutihim. Orang mukmin itu hidup di negara manapun harus mengikuti kesepakatan yang sudah ada. Kalau para wali-walinya Allah Bahashim dulu-dulunya tidak sepakat dengan Pancasila, maka sekarang pun kita tidak perlu sepakat. Karena ulama-ulama kita sepakat, bahkan termasuk membidani terhadap butir-butir yang ada di Pancasila itu. Bahwasanya satu ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah Qul huwallahu ahad. Ya sudah, final sudah. Walaupun kita bukan negara muslim, tetapi isinya adalah muslim, perilakunya perilaku muslim. Daripada negara muslim, negara Islam, Timur Tengah itu negara Islam Pak, tapi saling membunuh yang satu dengan yang lain. Perempuan hanya dijual belikan di sana. Budak itu loh Pak. Zaman sekarang kan udah nggak ada, nggak boleh. Kalau zaman perang dulu boleh Pak, budak, sekarang nggak boleh. Nah itu apa namanya, tentang masalah perbedaan dasar negara. Yang pasti al-mu'min ala syurutihim. Kita hidup dimanapun harus sepakat dengan syarat, harus tunduk kepada kesepakatan yang sudah ada. Kalau dijadikan negara muslim Pak, ya isru pertumpahan darah. Maka biarkan ketuhanan yang Maha Esa, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, apa mana, Konghucu, aliran kebatinan, bohong kok. Karena urusan agama lakum dinukum waliyadin, gitu aja. Yang penting tidak menyalahkan yang satu dengan yang lain, saling menghormati menurut agamanya mereka masing-masing. Nah kita yang muslim ya ojo aneh-aneh. Kalau selama takbir Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, jangan nyelewengno. Ojo diselewengno. Nek syahadat diselewengno, berarti itu bukan aliran agama, tetapi itu adalah syariat yang menyimpang. Makanya disebut aliran sesat. Kayak disampang dulu, wong lanang wedok sholat, sopnya boleh campur lanang wedok. Setuju sama? Sajane enak. Enak itu. Duwe gendak dik, sembayang nang kene. Enak itu jajaranku. Makanya itu menyimpang itu Pak, sesat. Makanya diperangi. Ternyata yang merangi rotok keras sampai saling membunuh, pateni kabeh. Sebagian
Wahyu nang Sidoarjo. Ya sekarang belum aman ya. Ya karena dari Timur Tengah aja lah. Dari Timur Tengah sekolah yang Al Azhar akhirnya gaya aliran anyar. Ya Allah. Pun matur nuwun. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semua ini diberikan ilmu